Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bertema pengenalan angka menggunakan ILM. Bisa di next. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Rizky Ahyari, Afila Iqbar, Putri Yahratu Wahida, Robi Mansyah, Wahyu Widaning Asmani. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Dalam era teknologi saat ini, pengenalan angka memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Angka adalah elemen dasar matematika yang digunakan dalam berbagai konteks, seperti identifikasi kode pos, keamanan transaksi keuangan, analisis data statistik, dan pengelolaan gambar dengan visi komputer. Kemampuan pengenalan angka menjadi dasar yang tak tergantikan dalam teknologi informasi, yaitu untuk memastikan keakuratan dan efisiensi dalam berbagai aplikasi seperti pengiriman barang, keuangan, analisis data, dan pengelolaan gambar. Algoritma seperti ILM sebagai bagian dari teknologi kecerdasan buatan menawarkan solusi yang lebih efisien dan akurat dalam pengenalan angka, terutama dalam kasus pengenalan pola yang kompleks. Penerapan ILM dalam berbagai sektor dapat meningkatkan efisiensi dalam tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya manusia, mengurangi biaya operasional, dan membawa manfaat signifikan bagi kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang keuangan, kesehatan, dan layanan pelanggan. Bisa di next. Berikut merupakan contoh aplikasi yang menggunakan pengenalan angka. Yang pertama, ada Line Split Bill. Aplikasi ini memisahkan tagihan dengan memindai angka. Kemudian yang kedua, Photomat. Digunakan untuk menghitung matematika dengan memfokuskan kamera pada soal matematika. Sedangkan Cam Scanner digunakan untuk memindai dan mengarsipkan dokumen dalam format digital. Metode yang kelompok kami gunakan yaitu ILM. Extreme Learning Machine merupakan pengembangan dari metode jaringan saraf tiruan yang pertama kali ditemukan oleh Huang, Zhu, dan Xue pada tahun 2004. ILM adalah algoritma supervised learning untuk feed-forward neural network dengan satu hidden layer atau biasa dikenal dengan single hidden layer feed-forward neural network. ILM memiliki struktur yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada masing-masing lapisan, setiap node saling dihubungkan dengan bobot yang memiliki nilai yang berbeda-beda, dan setiap lapisan terhubung satu sama lain untuk menuju pada satu output. Inti dari algoritma ILM adalah secara acak menghasilkan bobot input dan bias hidden layer dari jaringan dan menjaganya tetap tidak berubah selama proses pelatihan. Algoritma ILM dirancang untuk mengatasi masalah pada jaringan saraf tiruan feed-forward, khususnya dalam hal kecepatan pembelajaran. Dibandingkan dengan algoritma pembelajaran feed-forward network berbasis gradien lainnya, ILM memiliki keunggulan signifikan seperti performa generalisasi yang baik, parameter yang lebih sedikit, dan waktu pelatihan yang singkat. Tahap pelatihan ILM menggunakan dataset untuk memberikan pelatihan pada sistem dan menghasilkan bobot output yang optimal, sehingga pada proses pengujian dapat menghitung prediksi dengan menggunakan data yang baru. Setelah proses pelatihan ILM selesai dilakukan, maka dilanjutkan ke proses pengujian. Bobot yang dipakai pada pengujian nilainya sama dengan proses pelatihan. Next. Implementasi pengerjaan proyek kami ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah mengimport library Python dan dataset yang kami gunakan. Kedua yaitu data understanding untuk mengenali dataset, dan tahap ketiga modeling yang terdiri dari proses pelatihan dan pengujian. Berikut adalah hasil penelitian proyek kami. Next. Melihat isi dataset. Berikut adalah hasil isi dataset MNIST Digit Recognizers full baris pertama.
Dataset ini berisi 785 fitur dengan 784 fitur prediktor dan 1 fitur target. Fitur prediktor adalah angka yang berkisar antara 0 sampai 255 yang merepresentasikan sebuah piksel, di mana piksel-piksel ini akan membentuk sebuah gambar berukuran 28 x 28. Dan serta fitur target berupa label angka dari 0 sampai 9. Next. Mengetahui ukuran dimensi dataset. Dapat dilihat dari gambar dengan fungsi shape, ukuran dimensi dataset adalah 42.000 baris dan 785 kolom. Next. Visualisasi label. Berikut adalah hasil visualisasi yang bertujuan untuk membantu memverifikasi dan memvalidasi label yang diberikan oleh dataset. Next. Melihat sebaran fitur target. Dapat dilihat dari gambar, sebaran label kelas terbilang cukup seimbang, meskipun terdapat label kelas yang memiliki jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan label kelas lainnya. Next. Masuk ke metode pelatihan dan prediksi. Ulangi bentar. Nanti aku cut ya. Masuk ke metode pelatihan dan pengujian. Berikut ini adalah hasil dari proses pelatihan ELM. Dapat dilihat dari slide di atas. Setelah pembagian dataset, normalisasi, dan encoding, barulah dilakukan pelatihan ELM dengan 3 hidden neuron yang berbeda, yaitu pertama 1000, 2000, dan 5000. Dapat dilihat bahwa ELM dengan hidden neuron 5000 menghasilkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu di atas 90%. Next. Selanjutnya adalah hasil prediksi ELM. Di sini, setelah dilakukan pengujian dan dicoba ke prediksi ELM, dapat terlihat bahwa hasil prediksi cukup akurat. Next. Selanjutnya adalah proses digit recognition menggunakan website. Saya izin untuk share screen. Dapat dilihat dari hasil percobaan bahwa hasil cukup akurat walau terdapat sedikit kesalahan. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian pembahasan. Untuk bagian pembahasan ini sebenarnya merupakan rangkuman dari implementasi proyek yang telah kami laksanakan. Dalam proyek ini, kami telah melaksanakan 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah mengimport library dan dataset. Untuk library yang kami gunakan, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Sedangkan dataset yang kami gunakan adalah MNIST Digit Recognizer. Tahapan yang kedua adalah data understanding. Dalam data understanding, kami telah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah melihat isi dataset, kemudian melakukan visualisasi untuk fitur label, dan melihat sebaran fitur label. Kemudian untuk tahapan yang terakhir, yaitu implementasi model Extreme Learning Machine. Pertama-tama, kami membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 70:30. Kemudian untuk fitur numerik, kami lakukan min-max scaling sehingga pada fitur numerik akan berkisar antara 0 sampai 1.
Kemudian untuk fitur kategorikal, kami lakukan one hot encoding. Selanjutnya, kami lakukan proses pelatihan dan pengujian untuk model ELM dengan beberapa variasi hidden neuron. Itu yang pertama ada 1000, 2000, dan 5000 hidden neuron. Untuk hasilnya, model ELM dengan hidden neuron sebanyak 5000 memberikan hasil yang cukup memuaskan dengan akurasi di atas 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa model ELM dapat melakukan generalisasi dengan baik. Kemudian untuk menutup presentasi, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada proyek yang kami lakukan ini. Untuk yang pertama, proyek ini berhasil mengimplementasikan metode ELM untuk pengenalan angka pada dataset MNIST Digit Recognizer. Hasil eksperimen pada proyek ini menunjukkan bahwa model ELM dengan hidden neuron sebanyak 5000 memberikan akurasi yang baik dan kemampuan generalisasi yang memuaskan. Selain itu, penggunaan teknik scaling seperti min-max scaling dan encoding seperti one-hot encoding pada data latih dan data uji dapat membantu meningkatkan akurasi model ELM yang telah diterapkan sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.